Baik, sebelum ke katalisis, Anda harus tahu bahwa yang namanya zat kimia atau zat apapun itu ada 3 jenis ya, yaitu ada yang namanya zat asam, ada yang namanya zat basah, ada yang namanya garam ya. Jadi asam, basah, dan garam itu adalah sifat suatu zat. Jadi misalkan zat asam, contohnya misalkan asam klorida ya. Jadi asam klorida itu adalah salah satu zat yang bersifat asam. Nah, apa ciri-ciri sifat asam itu? Dia biasanya rasanya masam, kecut ya, itu salah satu cirinya. Yang kedua, biasanya ini biasanya ada reaksi iritasi atau reaksi korosi terhadap suatu barang atau di tangan kita. Ya. Biasanya korosif terhadap besi, baja, atau logam-logam tertentu. Nah, itu sifat asam. Kalau basa itu sebaliknya. Contohnya sifat basa adalah magnesium hidroksida. Contohnya lagi natrium bikarbonat ya. Yang bersifat basa biasanya misalkan deterjen ya. Kalau pasta gigi tidak selalu basah, tapi kalau deterjen pasti basah. Deterjen, sabun, nah yang rasanya itu agak pahit itu biasanya bersifat basah ya. Nah, asam dan basa itu kalau digabungkan atau dicampur dia akan menjadi suatu zat yang namanya garam ya. Garam di sini tuh bukan hanya garam dapur, itu bukan ya. Jadi garam di sini adalah campuran antara asam dan basa. Itu disebut dengan garam. Contohnya adalah garam dapur. Nah, garam dapur atau NaCl ya. Garam dapur itu hanya salah satu zat, contoh zat yang bersifat atau yang berbentuk garam. Contohnya lagi yang bersifat garam itu misalkan KCl, itu juga garam ya. Nah, apa sih perbedaan antara asam dan basa ini? Oke, saya kasih ciri khasnya. Oke. Kalau dia bersifat asam, biasanya dia mengandung H+ atau ada H di depannya. Misalkan tadi HCl. Nah, H di sini ini salah satu ciri dari asam ya. Atau misalkan HF. Nah, ini cirinya asam, ada H di depannya. Kalau basa misalkan NaOH. Nah, OH di sini ini adalah salah satu ciri dari basa. Ini adalah ciri yang paling gampang ya. Atau misalkan MgOH ya. Nah, ini adalah salah satu ciri dari basa. Kalau garam biasanya tidak ada H dan tidak ada OH biasanya ya, tidak selalu. Contohnya tadi adalah NaCl. KCl ini contoh dari garam ya. Nah, ada indikator yang bisa digunakan untuk mengecek suatu zat apakah dia bersifat asam atau basa. Namanya adalah indikator pH meter. Nah, ini adalah indikator atau alat yang umum digunakan di industri-industri. Anda kalau sudah kerja di bidang tertentu yang berhubungan dengan zat-zat kimia atau misalkan di AMDK, pasti sudah familiar dengan yang namanya pH meter. Jadi pH meter ini bisa untuk mengecek berapa sih pH suatu larutan itu ya. Namanya suatu larutan itu rentang pH-nya mulai dari 0 sampai dengan 14.
di mana 0 sampai sebelum 7 sampai 6,99 gitu ya. Ini sifatnya adalah asam. Sedangkan yang sebelah sini mulai dari 7,01 sekian sampai 14 dia bersifat basa. Ya. Jadi pH meter ini suatu alat gitu ya, panjang gitu. Ada apa? Ujungnya gini ya. Ini nanti dicelupkan ke dalam larutan, nanti di sini ada angkanya. Nah, angka ini yang menunjukkan berapa pH suatu larutan. Air minum yang baik biasanya pH-nya rentang antara 7 sampai berapa ya biasanya? 8,5 ya. Biasanya pH dari air mineral biasanya segini. Kalau 7 sih susah ya. Membuat pH tepat 7 itu susah, tapi biasanya 7 lebih atau sampai 8 ya. Coba dicek. Kalau yang ada kerja di MDK biasanya berapa pH-nya ya. Siapa yang kerja di MDK? Kok nggak ada suaranya semua ini? Mas Tommy, Bu. Pak Minto. Berapa, Mas? Mbak Dina. Pernah ngecek pH-nya air mineral? Barangkali Anda ada di bagian itu. Kalau di bagian QC pasti ada cek ini ya. Kalau kerja di pokoknya yang makanan dan minum makanan nggak mungkin ya. Kalau minuman biasanya ada quality control pakai pH meter ini, terutama di minum air mineral ya. Biasanya pasti dicek ini pH-nya berapa. Oke, saya lanjutkan. Ini asam basa ya, segelas. Sekarang saya lanjutkan tentang katalisis. Mana? Oke. Jadi, suatu industri kimia pasti melibatkan suatu reaksi kimia ya. Jadi reaksi kimia dalam sebuah industri itu diharapkan dapat berlangsung cepat dengan hasil yang maksimal ya. Itu pasti di semua industri kimia pasti harapannya seperti itu. Nah, untuk mempercepat suatu reaksi ya, itu banyak faktor yang mempengaruhi. Yang pertama adalah ini dulu. Luas permukaan. Di kuliah sebelumnya pernah saya jelaskan bahwa untuk membuat suatu bahan biasanya ada proses fisika terlebih dahulu. Proses fisika itu contohnya adalah dengan memperkecil ukuran suatu bahan yang akan dimasukkan ke dalam suatu reaktor. Ya. Nah, gunanya apa? Yaitu untuk memperbesar luas permukaannya. Karena apa? Semakin kecil ukuran suatu bahan, maka reaksinya akan berlangsung semakin cepat. Ya. Yang kedua, dipengaruhi oleh suhu. Ya. Ibarat gampangnya begini, kalau Anda membuat teh celup dengan air dingin dan satunya dengan air panas, pasti akan lebih cepat dengan pakai air panas. Itu contoh sederhana bahwa semakin tinggi suatu suhu suatu reaksi, artinya dia akan semakin cepat reaksi itu berlangsung, ya. Jadi, misalkan Anda mencampur zat A dengan zat B, yang satunya tanpa panas, yang satunya dengan panas, sebagian besar yang dicampur dengan suhu yang lebih tinggi, reaksinya akan lebih cepat, ya. Ini dua hal yang paling umum digunakan atau faktor yang paling sering diperhatikan dalam sebuah reaksi kimia. Sekarang ada faktor ketiga, yaitu adalah katalis. Nah, hampir semua industri kimia itu pasti menggunakan katalis, ya. Jadi katalis itu apa sih? Katalis itu adalah suatu zat yang dapat mempercepat laju reaksi. Tetapi zat itu secara kimiawi itu
kembali di akhir reaksi. Jadi katalis itu hanya bercampur di tengah-tengah reaksi, tetapi di akhir reaksi kalau sudah terbentuk produk, zat itu akan kembali lagi menjadi katalis itu lagi, ya. Jadi tidak tercampur ke dalam produk. Jadi produknya tidak tercemar oleh katalis gitu ya. Ini. Jadi katalis itu ada dua tipe, yaitu ada katalis heterogen dan ada katalis homogen, ya. Jadi kalau katalis heterogen itu adalah katalis yang saya tak clear dulu ini. Oke. Jadi ada dua ya, katalis homogen dan katalis heterogen. Perbedaannya apa? Kalau homogen dia adalah katalis yang fasanya sama dengan apa itu namanya produk ataupun reaktannya. Kalau heterogen dia fasanya berbeda. Misalkan, contohnya ya, saya mau mereaksikan suatu zat A ditambah dengan zat B agar menjadi zat C. Katalisnya A ini dia berupa larutan. B-nya ini dia juga berupa larutan. C-nya ini dia berupa larutan ya. Jadi baik itu reaktan itu apa itu namanya? Reaktan itu zat yang dicampurkan. Kalau Oke, dengar suara saya ya. Sudah. Oke. Kalau mati sendiri ya disambung lagi ya. Oke, tadi katalis homogen sama heterogen ya. Kalau ini fasanya sama. Kalau ini fasanya beda. Jadi misalkan saya punya zat A ditambah B agar menjadi C. Zat A, B, dan C ini sama-sama berbentuk liquid. Nah, jadi kalau di kimia itu simbol L ini adalah liquid. Liquid itu cairan ya. Atau ya cairan. Nah, di sini ada katalisnya. Nah, kalau katalis ini sama-sama berbentuk liquid ya, sama-sama berbentuk cairan, sama dengan fasanya ini sama, maka dia disebut dengan katalis homogen karena fasanya sama ya. Tetapi kalau misalkan saya mau mereaksikan zat A, zat B menjadi zat C, A ini bentuknya liquid, B ini bentuknya liquid, C juga liquid, tetapi katalisnya di sini berbentuknya solid. S itu kependekan dari padatan ya, solid artinya padatan. Maka ini disebut dengan katalis heterogen ya. Itu perbedaan antara katalis homogen dan katalis heterogen. Nah, keunggulan dan apa itu namanya plus minusnya apa? Kalau katalis homogen biasanya dia keunggulannya adalah reaksinya berlangsung lebih cepat. Tapi negatifnya atau kekurangannya dia nantinya akan sulit dipisahkan dengan produk yang sudah jadinya atau yang C-nya. Kalau yang ini dia reaksinya biasanya cenderung lebih lambat. Tapi
Ini negatifnya ya. Negatifnya dia reaksinya lebih lambat, tapi positifnya ini mudah dipisahkan. Dipisahkan dengan produknya ya. Jadi kalau mau pilih yang mana, katalis homogen atau heterogen, ya memang tergantung apa yang mau direaksikan. Tapi banyak sekali industri-industri yang berusaha membuat atau memperoleh katalis atau memasukkan katalis ke dalam proses industrinya, itu lebih memilih katalis heterogen ini ya. Ini lebih dipilih daripada katalis homogen. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini tadi heterogen yang homogen ya. Jadi yang ini padatan, yang ini nyampur dalam satu ini sama-sama fasanya ya. Nah, jadi ini saya jelaskan. Apa sih bagaimana peran katalis itu dalam menghasilkan suatu produk dalam suatu industri kimia? Nah, perannya itu adalah dia ini. Ingat, reaksi A dengan reaksi B itu zat A dengan zat B itu bisa bereaksi membentuk zat C itu karena ada tumbukan antar partikel. Nah, tumbukan-tumbukan ini ya, dia membutuhkan energi agar tumbukan antar partikel ini menjadi sebuah produk, menjadi sebuah zat yang kita inginkan ya. Nah, energi aktivasi itu adalah ini, energi minimum yang diperlukan agar suatu reaksi itu terjadi. Nah, fungsi dari katalis ini adalah menurunkan energi aktivasi yang dibutuhkan suatu zat A dan zat B agar terjadi zat C. Jadi, katalis dimasukkan dalam suatu reaksi itu agar energinya turun. Kalau energinya turun, maka reaksi yang diberi katalis, dia akan berlangsung lebih cepat dan membutuhkan energi yang sedikit, gitu ya. Jadi untuk meningkatkan suatu laju reaksi, kita perlu meningkatkan jumlah tumbukannya, ya. Salah satu caranya yaitu dengan menurunkan energi aktivasi, ya. Jadi katalis ini fungsinya adalah menurunkan energi aktivasi agar apa? Agar suatu reaksi itu dapat berjalan lebih cepat, ya. Nah, ini ilustrasinya. Jadi yang biru ini, misalkan suatu reaktan ini mau saya reaksikan. Agar reaktan ini menjadi sebuah produk, kalau dia direaksikan tanpa katalis,